Bertemu lagi dengan Sejarah Indonesia kelas 11 dengan guru mata pelajaran Samsudin SPD. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peran tokoh-tokoh daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tahu siapa nama tokoh tersebut? Beliau bernama Cut Nyadin, berasal dari Aceh. Cut Nyadin adalah pahlawan wanita Indonesia inspiratif dari Aceh yang lahir pada tahun 1848 bersama dengan suaminya yang bernama Tengku Umar. Cut Nyadin tersebut dengan Tengku Umar menentang penjajahan Belkalian di Aceh. Setelah Tengku Umar gugur ditembak Belkalian, Cut Nyadin tetap meneruskan perjuangan melawan Belkalian. Kemudian, Cut Nyadin dikhianati oleh seorang yang sangat dipercayainya, yaitu Tengku Leabeh. Dia menjadi mata-mata dan memberitahu kepada Belkalian di mana Cut Nyadin berada dan merencanakan untuk menangkapnya. Namun, akhirnya Cut Nyadin mengetahuinya. Akhirnya Tengku Leabeh bersama dengan pasukan Belkalian terbunuh. Tokoh yang kedua tersebut yang bernama Sisingamangaraja XII. Sisingamangaraja XII ini adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, pejuang yang berperang menentang monopoli Belkalian di kerajaannya. Kemudian, pada tanggal 17 Juni 1907, Singamangaraja XII meninggal dalam sebuah pertempuran dengan Belkalian di pinggir bukit Lesibulbuleng di suatu desa yang namanya Sionom Hudon. Pahlawan yang ketiga ini yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat. Kemudian Tuanku Imam Bonjol adalah salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belkalian dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1808 sampai 1838. Pahlawan yang keempat itu yang bernama Sultan Mahmud Badarudin II, yang dimana Sultan Mahmud Badarudin II ini adalah pemimpin Kesultanan Palembang Darussalam selama 2 periode pada tahun 1803 sampai 1813, kemudian 1818 sampai 1821. Dalam masa pemerintahannya, ia beberapa kali memimpin pertempuran melawan Inggris dan Belkalian, di antaranya yang disebut Perang Menteng. Pada tanggal 14 Juli 1821, ketika Belkalian berhasil menguasai Palembang, Sultan Mahmud Badarudin II dan keluarga ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Pahlawan yang kelima ini yang bernama Raden Inten II. Raden Inten II ini lahir di Kuripan, Lampung 1 Januari 1834. Ia adalah seorang pahlawan. Namanya diabadikan sebagai sebuah bekalian Raden Inten II dan perguruan tinggi IAIN Raden Intan di Lampung. Seperti ayahnya, Raden Inten II juga memimpin rakyat di daerah Lampung untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya dari penjajahan Belkalian. Perjuangannya didukung secara luas oleh rakyat daerah Lampung dan mendapatkan bantuan dari daerah lain seperti Banten.
Pahlawan yang keenam yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belkalian. Masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian Tirtayasa menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar. Pahlawan yang ketujuh yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia adalah raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram dari puncak kejayaan. Tokoh ini gigih menentang upaya VOC untuk memonopoli perdagangan di wilayah Mataram. Sultan Agung beberapa kali melancarkan serangan ke pusat VOC di Batavia.